warahmatullahi wabarakatuh. Hi. Hello my student. How is your day? I hope you are fine, you are healthy, and you are safe. Stay at home. Today you will meet again with Miss Erna. We will study about English in semester 2. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar kalian hari ini? Senang sekali bertemu dengan kalian setelah kalian libur selama 2 minggu. Miss Erna harap kalian semua fresh dan siap untuk menerima pelajaran hari ini. Are you ready anak-anak? Oke, sekarang kita sudah memasuki semester 2. Berarti selamat bagi kalian yang sudah melalui semester 1 dan mendapat nilai baik. Bagi kalian yang belum mendapat nilai yang memuaskan, coba lagi. Please try again. Semangat, tetap belajar bahasa Inggris. Raih nilai setinggi mungkin walaupun kita dalam pandemi, kalian tetap semangat. Siap anak-anak? Oke, hari ini Miss Erna akan menerangkan tentang to be. Apakah kalian tahu apa itu to be? Oke, hari ini Miss Erna akan menerangkan tentang to be. Oke guys, are you ready? Oke, siap-siap, kita mulai. Materi pertama kita hari ini yaitu tentang to be. Kita pelajari dulu apa itu to be. Lihat slide di samping ini. Oke guys, to be adalah komponen penting dalam kalimat bahasa Inggris. Karena to be itu macamnya ada is, am, are. Dan juga bentuk lampaunya ada was sama were. Karena to be di sini adalah kata kerja yang harus ada pada setiap kalimat. Jadi, untuk materi semester 2 ini kita mempelajari tentang deskriptif. Salah satu unsur deskriptif, unsur kebahasaan yang ada dalam teks deskriptif, itu kita harus mempelajari dulu tentang to be untuk membuat suatu kalimat. Jadi, yang terpenting di sini kalian paham penggunaan to be is, am, are, dan juga was, were. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang to be, is, am, are. Penggunaannya untuk apa saja, gitu ya. Yang pertama, kalian lihat slide di samping. Untuk to be am itu digunakan untuk subjek orang pertama tunggal. Orang pertama tunggal itu apa? Yaitu I. I masih ingat ya? I itu artinya adalah saya. Jadi jika kamu ketemu subjek I, maka to be yang kalian gunakan adalah am. Maka kalian bisa menyusun kalimat I am. Example, contoh, saya punya kalimat saya seorang guru. Berarti saya nanti bilangnya adalah I'm a teacher. Jadi I di situ diikuti dengan to be am. Paham ya anak-anak? Lanjut, yang kedua kita punya to be yaitu is. Digunakan jika subjeknya adalah orang ketiga tunggal. Contohnya adalah she, dia perempuan, he, dia laki-laki, dan it, dia benda. Jadi kalau kalian ketemu 3 subjek ini, maka to be yang kalian gunakan adalah is. Gitu ya. Jadi kalian bisa berkata he is, she is, it is, ya. Jadi kalau kalian bilang Miss Erna adalah seorang guru, berarti she is a teacher. Mrs. Erna is a teacher. Jadi kita menggunakan to be is. Next, kita punya to be yang ketiga yaitu are. Digunakan jika subjek berbentuk jamak. Contohnya they, we. Bisa digunakan juga untuk orang kedua tunggal. Contohnya yaitu you. Jadi kalau kalian ketemu subjek we, they, sama you, itu to be yang kalian gunakan adalah are, ya. Jadi kalian bisa bilang they are, we are, you are. Paham ya anak-anak? Next, example yang kita pelajari di sini. Kamu lihat slide-nya. Number 1, I bla 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 a student. Bla 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 di sini karena subjeknya I, maka kita pakai to be apa anak-anak? Yes, you are right. Kita pakai to be am.
berarti kalimatnya menjadi I am a student, ya. Jadi kalau ketemu subjek I, kita bilang I am a student. Next, number 2. She blah 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 taking care some animal. Subjek she, berarti to be yang kita pakai adalah is. Yes, you are right. She is taking care some animals. Number 3. It's blah 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 my pet. Kita lihat kalimat yang pertama dulu, yang depan. It berarti subjek it, to be yang dipakai adalah is. Yes, it is my pet. Next, kalimat keduanya, its name is doggy. Namanya adalah doggy. Its name berarti kita pakai benda. Its name berarti to be-nya adalah is doggy. Next, number 4. They blah 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 eating meat. They, subjek they jamak. Berarti to be yang kita pakai adalah are. Kalimatnya menjadi they are eating meat. Next, number 5. You blah 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 reading a horse. Kamu lihat subjeknya dulu. Ada subjek you, berarti kita pakai to be. You are reading a horse. 5 example ini apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan materi yang selanjutnya. Next. Sekarang kita membahas tentang to be, was sama were, ya. To be, was sama were itu fungsinya hampir sama dengan to be, is, ma. Bedanya kalau kita pakai to be, is, ma itu digunakan untuk bentuk sekarang. Jadi kegiatan yang dilakukan sekarang. Tetapi kalau kegiatan itu sudah kalian lakukan atau sudah lampau, berarti nanti to be yang kalian gunakan itu adalah was sama were. Paham ya anak-anak? Ya. Next kita bahas sama-sama, kalian lihat slide-nya. Pertama yang kita bahas adalah was, to be was. Fungsinya seperti menggunakan is. Jadi to be was itu fungsinya sama dengan penggunaan to be is. Namun digunakan untuk bentuk kalimat lampau. Was itu digunakan untuk subjek I, she, he, dan it. Ya. Jadi kalau kita ketemu subjek I, she, he, dan it, otomatis kita menggunakan to be was. Contohnya, I was, she was, he was, it was. Paham ya anak? Next, kita membahas tentang to be were. Were itu fungsinya sebagai sama fungsinya dengan penggunaan are. Namun digunakan untuk waktu lampau, ya. Jadi were itu fungsinya sama dengan are, tapi digunakan untuk kegiatan yang sudah terjadi. Were merupakan to be yang digunakan untuk subjek you, we, sama they, ya. Jadi kita bisa bilang you were, we were, they were. Gitu ya anak-anak? Paham bedanya was sama were? Oke, kita praktekkan, coba example-nya kalian lihat di sini. Ada slide tentang example, 5 pertanyaan. Are you ready? Oke, siap, kita bahas sama-sama. Number 1. She blah 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 playing with her pet yesterday. Nah, salah satu ciri kalimat bentuk lampau itu biasanya di belakang ada keterangan waktunya. Keterangan waktu yang menerangkan kalau kegiatan itu sudah dilakukan. Nah, di sini keterangan waktu yang dipakai adalah yesterday, kemarin, berarti sudah dilakukan. Kamu lihat subjeknya, berarti she, to be yang dipakai was atau were kira-kira? Yes, you are right. She was. Ya, jadi kalimatnya berubah. She was playing with her pet yesterday. Ya, paham ya anak-anak? Next, number 2. I blah 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 helping my father last week. Last week itu artinya adalah tadi malam. Berarti kalimatnya berubah. I was helping my father last night. Ya.
Saya membantu ayah saya tadi malam. Karena subjeknya I, maka kita menggunakan I was. Next, number 3. We blah 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 studying together last week. Kami belajar bersama-sama minggu kemarin. Subjek we, berarti kita menggunakan to be were. Ya, kalimatnya berubah jadi we were studying together last week. Ya. Next, number 4. They blah 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 swimming in the pool yesterday. They was atau were? Karena bentuknya jamak, maka kita pakai were. Ya. They were swimming in the pool yesterday. Mereka berenang di kolam kemarin. Terakhir, next, number 5. It's blah 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 jumping last night. Ya. It, dia benda, berarti to be yang kita pakai adalah was. Yes, okay. It was jumping last night. Oke, ini adalah contoh dari penggunaan to be was sama were. Ada pertanyaan kan? Kalau ada pertanyaan, silahkan kalian tulis di e-learning. Atau kalian bisa chat Miss Erna lewat WA. Gitu ya anak-anak? Oke, hari ini kita sudah dapat materi 2, yaitu was, were, and then tadi kita sudah dapat is, am, dan are. Oke, dipelajari. Baiklah anak-anak, setelah kalian mempelajari tentang to be, maka Miss Erna akan mengecek pemahaman kalian tentang penggunaan to be. Are you ready anak-anak? Oke, kalau kalian sudah siap, siapkan buku kalian, siapkan alat tulis kalian. Di sini ada pertanyaan, 10 pertanyaan yang menanyakan tentang penggunaan to be is, am, are, dan penggunaan to be was and were. Kerjakan sebaik-baiknya di buku tugas kalian. Nanti akhir bulan buku tugas kalian dikumpulkan seperti biasa dan akan Miss Erna cek dan saya nilai. Nilai akan saya masukkan di daftar nilai kalian, dan mulai semester ini berarti nilai sudah pakai nilai yang baru. Nilai kalian kemarin sudah Miss Erna masukkan di nilai raport. Berarti mulai semester ini kalian raih nilai setinggi-tingginya, dan kerajinan kalian juga saya nilai, termasuk juga penugasan. Jadi kerjakan tugas sebaik-baiknya. Oke, siap anak-anak? Oke, senang sekali Miss Erna hari ini bisa bertemu dengan kalian. Kita sudah membahas materi tentang to be, berarti materi sudah selesai. Kerjakan tugas sebaik mungkin. Oke, nice to meet you again. And then stay safe, stay healthy, and stay at home. Oke anak-anak, bye-bye. Nice to meet you. See you next week. And then wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.